Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak saudara sekalian, jemaah al-falah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah untuk semua kenikmatan yang diberikan kepada kita, hingga sampai pada kesempatan pagi hari ini pun juga Allah tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita, baik kenikmatan untuk zahir kita maupun kenikmatan untuk batin kita. Dan pagi hari ini Allah berikan kepada kita kemuliaan yang sangat tinggi sekali, kemuliaan yang sangat luar biasa sekali, dan itu adalah duduknya kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya kita di musola ini, yang duduknya kita ini kelihatannya sederhana, tapi dibalik duduk-duduk yang sederhana ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu fenomena langit yang luar biasa ketika ada manusia-manusia dari umat Nabi Muhammad yang melakukan duduk-duduk ngaji di rumah Allah seperti kesempatan pada pagi hari ini. Dan diantaranya Nabi menjelaskan terkait dengan turunnya sakinah, ya, turunnya sakinah. Sakinah itu secara bahasa artinya adalah ketenangan. Ya, terima kasih Pak. Sakinah itu secara bahasa artinya adalah ketenangan. Wa hafathumur rahmah, kemudian diselimuti oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa pentingnya sakinah itu dalam hidup kita. Hidup ini kita perlu namanya adalah sakinah. Dan biasanya sakinah itu bekerja dalam diri kita ketika kita itu ada masalah-masalah yang mengguncang jiwa, Pak. Karena kalau orang itu nggak ada masalah yang mengguncang jiwanya, ya nggak butuh ketenangan dia, nggak butuh ditenangkan. Ya, makanya bapak-bapak kalau baca Al-Quran melewati ayat-ayat yang di dalamnya ada kata sakinah, ya, maka itu ayat-ayat yang mayoritas berbicara tentang suasana yang sangat mencekam yang dihadapi oleh orang-orang beriman. Kemudian Allah turunkan sakinah ke dalam hati mereka. Begitu suasana mencekam itu dihadapi, sakinah turun, maka orang-orang beriman akan merasakan ketenangan menghadapi badai yang sangat mencekam. Badainya tidak selesai, badainya belum berakhir, tapi orang beriman mampu hidup, ya, bersama dengan badai itu, sehingga tidak ada kecemasan akan masa depan yang mereka rasakan, tidak ada kesedihan akan masa lalu pun juga yang mereka rasakan. Jadi
kerjanya sakinah itu begitu itu. Makanya kalau kita datang ke akad nikah, ayat yang suka dibaca adalah surat Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda kebesaran Allah itu Allah menciptakan laki-laki, perempuan. Allah jadikan dari dirimu sendiri itu pasanganmu. Kemudian Allah menurunkan, menjadikan sakinah dan rahmat bagi kalian, gitu ya. Maka ya sakinah itu akan bekerja ketika ada gonjangan-gonjangan dalam rumah tangga. Nah itu, sehingga kita perlu untuk memiliki sakinah di dalam hati kita yang itu akan bekerja ketika itu memang kita menghadapi gonjangan-gonjangan yang dahsyat dalam hidup, apalagi rahmat. Wa haffathumur rahmah, kata Nabi, orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu akan diselimuti oleh rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan rahmat itu maka semua permasalahan dalam hidup ini menjadi ringan. Kadang selesai sih enggak, tapi kita menjadi ringan karena kita disayangi oleh Allah, karena kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kita bisa berlemah lembut, kita bisa bersikap baik, kita bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Itu juga disebabkan karena rahmatnya Allah. Makanya dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum, disebabkan rahmatnya Allah maka kamu bisa berlemah lembut kepada musuh-musuhmu itu, wahai Muhammad. Jadi kita dalam hidup ini butuh rahmat dari Allah, kita butuh sakinah dari Allah, dan dua-duanya itu bisa kita dapat. Kalau bahasa modernnya hari ini bisa kita download di masjid, di musola dengan cara-cara seperti ini. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan lagi ngaji kita tentang sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertemuan terakhir kita kemarin sudah sampai pada pembahasan tentang Islamnya Umar, ya Pak ya? Lupa. Nah, sampai pada Islamnya Umar, yang kemudian Islamnya Umar itu menyebabkan perubahan strategi terjadi dalam dakwah Nabi, ya, yang pada awalnya sembunyi-sembunyi, pada akhirnya terang-terangan. Nah, sembunyi-sembunyi itu memang kalau kita lihat secara umum tidak ada dakwah sembunyi-sembunyi, ada dakwah terang-terangan, Pak. Dakwah sembunyi-sembunyi kan 3 tahun. Dakwah terang-terangan itu kalau di Mekahnya 10 tahun, di Madinah full 10 tahun. Jadi kalau Nabi dakwah 23, sembunyi-sembunyinya itu 3 tahun di awal, yang 20 tahun kan terang-terangan tuh. Oke. Tapi terang-terangan di sini itu sebenarnya terang-terangannya itu untuk Nabi. Ya, yang lain sebisa mungkin menyembunyikan. Gitu ya. Yang lain sebisa mungkin menyembunyikan, walaupun nanti ada yang tidak kuasa untuk menyembunyikan. Ya, karena saking semangatnya mereka dalam beriman gitu, kadang tidak bisa menyembunyikan bahwa mereka sudah masuk Islam. Melihat saudaranya disiksa itu kadang muncul. Nah itu ya, pernyataan bahwa dirinya juga sudah beriman. Nah begitu Umar masuk Islam itu kemudian berubah. Yang terang-terangan bukan hanya Nabi, bukan hanya orang yang tidak mampu untuk menyimpan imannya, yang kemudian menyatakan imannya. Akhirnya semua orang-orang yang dulu-dulunya itu diam dalam keimanannya itu menyatakan diri.
buka suara kalau bahasa kita. Akhirnya semuanya buka suara. Dan kemudian Umar sama Hamzah pemimpin konvoi itu keliling kota Mekah, muslimin baris 2 baris, yang satu dipimpin oleh Umar, yang satu dipimpin oleh Hamzah, dua-duanya keliling kota Mekah, ya untuk apa? Untuk memparadekanlah bahwa mereka semuanya sudah beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suasananya makin kuat seperti itu. Kalau dulu orang-orang beriman yang tidak yang lebih memilih diam dalam keimanannya, nggak berani sholat terang-terangan di samping Ka'bah, gitu ya. Setelah Umar masuk Islam, mereka akhirnya pada berani melakukan sholat di samping Ka'bah, walaupun hari itu belum ada syariat sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu baru nanti tahun 10 kenabian. Nah, kita baru ngomongin tahun 6 kenabian. Gitu. Nah, sholat 5 waktunya kapan? Ya, sholatnya begitu turun sholat 5 waktu, sholat sebelum sholat 5 waktu itu kemudian cocok dengan sholat subuh dan sholat asyar. Itu ya, jadi 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di waktu petang. Yang pagi hari nanti sama dengan sholat subuh, yang waktu petang waktunya sama dengan sholat asyar. Nah, itu ya, dan itu memang waktu-waktu yang penting, waktu-waktu yang istimewa. Kalau bahasa Nabi Muhammad itu adalah waktu di mana malaikat itu bergantian berjaga antara malaikat malam dengan malaikat siang itu, Pak. Malaikat malam itu jagain kita, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Nanti kalau pada subuh, maka malaikat yang jaga kita di waktu malam naik, itu ganti malaikat siang yang jaga kita di sebelah kanan dan sebelah kiri, gitu ya. Makanya Nabi Muhammad SAW selalu berusaha bagaimana ketika malaikat itu membawa catatan amal, halaman pertama kita di hari itu dan halaman pertama kita di malam itu adalah kebaikan. Halaman terakhir kita hari itu dan halaman terakhir kita di malam itu adalah kebaikan. Ya, kenapa? Karena dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kalau malaikat malam pada subuh begini nih naik, Pak, ke atas, kemudian Allah akan bertanya, sedang kamu saat kamu naik ke atas, kamu tinggalkan hambaku dalam keadaan apa? Nah, gitu. Maka nanti kalau kita tadi subuhan, ya berarti aku meninggalkan hambamu dalam keadaan taat kepadamu. Nanti yang sore juga gitu, pada asyar naik tuh malaikat siang, ditanya oleh Allah, kamu tinggalkan hambaku dalam keadaan apa? Aku tinggalkan hambamu dalam keadaan taat kepadamu. Nah, gitu ya, baru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala minta catatan amalnya di malam itu, kalau pagi seperti ini, atau di hari itu kalau kemudian yang bawa malaikat siang. Dan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, Allah melihat, padahal Allah Subhanahu juga sudah tahu, tanpa malaikat pun Allah itu ngerti, gitu ya, Allah tahu. Tapi lu kenapa malaikat kok disuruh ini? Malaikat disuruh begini, ini takriman, untuk memuliakan malaikat itu. Karena malaikat itu kalau dapat tugas dari Allah ngerasa mulia. Jadi bukankah Allah tuh hajat sama malaikat? Bukankah Allah itu butuh malaikat itu? Ya, justru malaikat itu yang merasa mulia karena dapat pekerjaan, tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Nanti kalau cuma melihat halaman pertama,
Padahal Allah juga sudah tahu, dan Allah melihat halaman terakhir, dan Allah juga sudah tahu. Kemudian kalau halaman pertama dan halaman terakhirnya baik, maka Allah mengatakan, ya, ampunilah atau maafkanlah atau hapuslah keburukan-keburukan yang ada di antara dua halaman ini, antara halaman pertama sama halaman terakhir. Kalau ada keburukan-keburukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni keburukan di antara dua halaman itu. Nah, itu makanya halaman pertama itu ya subuh, halaman pertama kita di siang hari itu subuh, halaman terakhirnya asyar. Halaman pertama kita di sore hari itu asyar, halaman terakhirnya adalah subuh. Makanya sholat subuh sama sholat asyar itu menjadi sholat yang dikerjakan oleh Nabi, diperintahkan oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum sholat 5 waktu ada. Begitu sholat 5 waktu ada, kemudian Rasulullah SAW pengen menekankan umatnya untuk istiqomah di waktu pagi dan waktu petang. Jangan sampai berbuat maksiat di dua waktu itu. Makanya kemudian Nabi itu ngajari zikir-zikir yang mesti dibaca oleh umatnya ketika pagi hari, dan zikir-zikir yang mesti dibaca oleh umatnya ketika sore hari. Makanya kemudian ada istilah zikir pagi dan petang, supaya di dua waktu itu kita selalu dalam keadaan taat. Kalau kita taat, maka nanti halaman pertama dan halaman terakhir dari catatan amal kita itu adalah ketaatan. Dan itu strategi Nabi, saking sayangnya Nabi kepada kita, dan taunya Nabi betapa rapinya strategi-strategi setan itu untuk membuat kita tergelincir dalam kemaksiatan, tergelincir dalam dosa, tergelincir dalam kesalahan. Maka Nabi kunci di dua waktu itu, ya. Oke. Nah, setelah Umar itu masuk Islam, maka kemudian muslimin ini semakin kuat. Para sahabat semakin confidence, semakin percaya diri, ya. Kemudian melihat yang demikian itu, maka Ibnu Qayyim bercerita dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, saya bacakan, Pak. Beliau mengatakan begini, lamma ra'at Quraisyun amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Quraisy itu melihat perkara dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'lu wal umuru tatazayat, ya'lu terus naik, terus berkembang. Kemudian ya menjadi tren di mana-mana. Ajma'u maka mereka semuanya melakukan sebuah konsensi, ayyata'aqadu ala Bani Hashim wa Bani Muttalib wa Bani Abdi Manaf, ya. Mereka membuat kesepakatan bersama bahwa mereka tidak akan melakukan akad apapun dengan Bani Hashim, Bani Muttalib, dan Bani Abdi Manaf. Ini keluarga Nabi. Bani Abdi Manaf lebih besar lagi, Pak, jumlahnya, karena Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya. Kemudian nanti Abdu Manaf itu berarti jumlahnya banyak, karena nanti dari Abdi Manaf itu nanti punya anak Hashim, Abdu Manaf juga punya anak nanti keluarga Bani Umayyah itu, gitu ya, keluarga dari Bani Umayyah. Bani Umayyah itu ya ada keluarga Utsman, ada keluarga Abu Sufyan, kan gitu ya. Jadi Bani Abdu Manaf itu jumlahnya banyak. Nah, itu kemudian orang-orang Quraisy, musyrikin Mekah, tapi ini hanya malaknya, Pak. Malak itu hanya tokoh-tokohnya, ya. Itu kemudian bikin kesepakatan untuk tidak melakukan akad apapun dengan Bani Hashim.
Nah, akad dengan Bani Abdi Manaf, Bani Muthalib dan Bani Hashim. Akad itu akad apa aja? Allah yubayyi'uhu, tidak melakukan transaksi jual beli. Karena jual beli itu kan akad. Ya, nggak ada jual beli dengan mereka. Wala yunakihuhu, dan tidak melakukan akad pernikahan dengan mereka. Jadi kalau mereka punya anak laki-laki, nggak akan dinikahkan dengan keluarga Bani Abdi Manaf, gitu ya. Kemudian kalau ada keluarga Bani Abdi Manaf laki-laki melamar mereka, maka mereka juga tidak akan menikahkan putrinya dengan keluarga besar dari Abdi Manaf, Bani Hashim maupun Bani Al-Muthalib. Jadi ini benar-benar diputus, benar-benar diembargo secara sosial, bukan hanya ekonomi. Dan lebih parah lagi, wala yukallimuhum, nggak boleh ngobrol sama mereka. Wala yujalisuhum, dan nggak boleh nongkrong dengan mereka, nggak boleh duduk-duduk dengan mereka. Jadi apa? Isinya nggak boleh jual beli, nggak boleh nikah, nggak boleh ngobrol, nggak boleh nongkrong, gitu ya. Hatta yuslimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka itu menyerahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Loh, kenapa nggak langsung ditangkap aja Rasulullah? Oh, nggak bisa. Nanti kalau Rasulullah langsung mereka tangkap, gitu Pak, maka ada hukum, namanya adalah hukum qisas yang sudah mereka lakukan. Nanti yang akan nuntut bukan hanya keluarga Nabi, ya keluarga Bani Abdi Manaf, keluarga Bani Hashim akan nuntut darah mereka walaupun mereka tidak beriman. Karena mereka punya jargon unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu, apakah saudaramu itu zalim atau dizalimi, itu udah jargon mereka, Pak. Sehingga persaudaraan kandung itu, persaudaraan itu melampaui masalah agama bagi mereka, masalah keyakinan. Walaupun mereka tidak masuk Islam, tapi kalau saudaranya itu disakiti, maka mereka akan membela. Nah itu ya, jadi mereka nggak berani langsung untuk nangkep Nabi, menghukum Nabi. Makanya ini nanti ketika mereka mengisolir secara sosial Nabi di satu lembah, itu ternyata juga nggak berhasil. Nanti pada akhirnya mereka harus membunuh Nabi, dan cara yang mereka gunakan untuk membunuh Nabi itu adalah cara yang mereka sangat mempertimbangkan masalah qisas. Gimana Muhammad dibunuh tapi keluarganya itu nggak bisa menuntut darah. Akhirnya setiap keluarga diambil satu orang semuanya, Pak, karena Quraisy itu kan banyak keluarga. Nah itu ya, setelah satu orang itu kemudian nanti cara bunuhnya adalah menghunuskan pedang bareng-bareng. Karena nanti kalau keluarga Nabi Muhammad mau menuntut darah, berarti harus menuntut darah kepada seluruh keluarga. Nah itu, jadi itu yang mereka khawatirkan. Makanya mereka pada saat ini tahun ke-7 kenabian itu mereka nggak berani langsung nangkep Nabi kemudian langsung menghukum, itu nggak berani. Ya, satu-satunya yang berani adalah Abu Lahab, karena Abu Lahab itu adalah pamannya sendiri, Pak. Jadi namanya juga keluarganya sendiri. Ya beda kalau Nabi. Jadi Abu Lahab melempar Nabi sama Abu Jahal melempar Nabi, nanti urusannya beda, Pak. Itu. Kalau Abu Lahab karena pamannya sendiri, saudaranya Abdullah, Abu Lahab itu, ya namanya. Kemudian kalau Abu Jahal, wah, sudah beda keluarga ya. Kalau dia menyakiti Nabi, maka nanti keluarga Nabi nggak akan terima. Nah itu, makanya kemudian mereka membuat sebuah
perjanjian, kesepakatan bersama bahwa mereka nggak akan melakukan 4 hal tadi, nggak akan jual beli, nggak akan menikah, dan nggak akan ngajak bicara maupun nggak akan nongkrong sampai keluarga Bani Hashim itu menyerahkan Rasulullah. Dan kemudian wakatabu bidzalika sahifah, mereka menulis perjanjian itu di atas sahifah, lembar perjanjian, dan lembar perjanjiannya ya ditulis di medianya adalah bukan kertas tapi kulit, ya, medianya menggunakan kulit. Wa'alaku hafisak fil Ka'bah, kemudian menggantungnya di langit-langit Ka'bah, jadi ditempel di dalam Ka'bah dan di langit-langitnya, dan itu menunjukkan bahwa ini sakral. Karena kesakralan sesuatu itu bagi orang-orang musyrikin Mekah itu untuk menunjukkan sesuatu itu sakral dan dihormati adalah ditempel di Ka'bah. Gitu ya. Makanya mereka punya apa Pak? Kalau kita belajar sastra Arab klasik jahiliyah itu nanti ada istilah al-mu'allaqat. Mu'allaqat itu artinya adalah yang digantung. Yang digantung di situ artinya adalah syair yang ditulis kemudian ditempel di dinding Ka'bah. Yang syairnya ditulis ditempel di dinding Ka'bah namanya ashabul mu'allaqat, pemilik mu'allaqat itu. Loh kenapa? Karena mereka punya pentas syair, lomba. Yang syairnya paling indah, paling bagus, maka akan ditempel di Ka'bah. Dan itu menunjukkan apresiasi yang sangat tinggi. Gitu ya. Jadi kesepakatan itu ditempel di, ini bukan hanya dindingnya Ka'bah ini Pak. Ini sakful Ka'bah. Ini langit plafonnya Ka'bah lah kalau kita itu. Ya. Plafonnya Ka'bah. Fanhazat Banu Hashim wa Banu Muthalib mu'minuhum wa kafiruhum illa Aba Lahab. Maka semua keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib itu menyingkir, ya, minggir ke Syi'ab. Ya, Syi'ab itu ya taruhlah dia semisal dengan lembah, ya, yang kemudian lembah itu dikenal dengan lembah apa? Fi Syi'bi Abi Thalib, di lembahnya Abu Thalib. Ya, lembah itu berarti gunung-gunung. Nah, tempat di antara dua gunung itu namanya lembah. Karena jarak antara dua gunung ini dekat, Pak. Maka Bani Hashim sama Bani Muthalib itu semuanya mukminuhum wa kafiruhum, baik yang beriman pada Nabi maupun yang enggak beriman ikut masuk ke situ. Dan hebatnya Pak, yang enggak beriman enggak nyalah-nyalahin yang iman, karena persaudaraan di kalangan mereka yang sangat kuat tadi itu. Nah, dia illa Abu Lahab, yang enggak ikut masuk ke sana cuma Abu Lahab tok dari keluarga Rasulullah SAW. Ya, kemudian fa innahu dzahara Quraisyan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Lahab ini sama-sama mendemo Nabi, bantu Quraisy untuk apa? Untuk menghalang-halangi dakwah Nabi. Masya Allah. Tapi ya kayak begini nanti kalau hari Senin azabnya berkurang Pak, karena dulu pernah sewenang sampai memerdekakan budak ketika Nabi lahir. Nah itu ya, walaupun setelah Nabi diutus, Abu Lahab menentang. Makanya Imam Bashiri kemudian mengatakan, lalu bagaimana dengan kita yang tiap hari menyebut nama Nabi, yang senang dengan Nabi,
dan mati pun dalam keadaan membawa tauhid. Gitu. Maka insya Allah lah sudah pasti jadi ahli surga. Nah, itu. Kemudian apa? Illa Abu Lahab fa innahu dhahara Quraisyan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Bani Hashim wa Bani Muthalib. Oke, jadi memusuhi Abu Lahab. Ya, memusuhi Bani Hashim, memusuhi Bani Muthalib. Wa habasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu fi Syi'ab Abi Thalib. Kemudian Abu Lahab inilah yang mengurung Nabi dan orang-orang yang bersamanya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu fi Syi'ab Abi Thalib, di lembah. Ngurung itu bukan berarti dipager, enggak Pak, tapi ya sudah diisolir di situ itu. Ya. Kemudian apa? Lailata Hilal Al-Muharram. Nah, ini nih, pada malam Hilal Muharram. Ya. Sanah sab'ah minal hijrah, tahun 7 dari minal bi'tsah, dari kenabian. Hilal Muharram itu ya berarti malam 1 Muharram, Pak, malam 1 Suro itu. Ya, jadi pada malam 1 Suro Rasulullah SAW dan keluarga besarnya itu diisolir di lembah Abi Thalib oleh Abu Lahab. Nah itu. Oke, wabakau mahsurina mudayyaqan alaihim jiddan maqtu'an anhumul mirah wal madah nahwa 3 sinin. Ini semuanya mereka enggak bisa beli makanan, punya duit pun enggak bisa beli makanan, Pak. Ya, kalau toh ke pasar udah harganya dibuat fantastis. Jadi kalau mereka mau mau makan, mereka punya duit ke pasar. Nah, itu di pasar sudah diborong semuanya. Sama tokoh-tokoh Quraisy, kalau mereka yang beli harganya bisa berpuluh-puluh kali lipat. Ya, bisa berpuluh-puluh kali lipat, sehingga mereka merasakan kehidupan yang sangat sempit, yang sangat berat, dan bahkan terkadang para ulama mengatakan terkadang mereka itu makanannya untuk menunda lapar itu. Mereka kalau ada biji kurma itu yang cuma mereka isep-isep aja, Pak, dan itu bisa 3 hari cuma ngisep bijinya kurma itu. Karena nggak ada yang dimakan. Setelah itu apa? Ya, kalau kemudian musim tertentu, maka kan ada tanaman-tanaman yang biasa tumbuh di padang pasir tuh, ya, yang daunnya seperti daun petai Cina itu, Pak, kalau di kita. Tapi dia yang tumbuhnya di padang pasir. Nah itu yang kemudian mereka makan, Pak. Tapi kan tidak tiap bulan ada itu, sedangkan ini selama 3 tahun. Nah, itu ya, jadi makanannya itu tuh. Nanti ada juga sahabat-sahabat yang ya sudah cuma nguplek-nguplek di situ aja itu. Ya, enggak bisa kemana-mana. Nanti kalau mereka kadang jalan melihat ada kulit bekas pakaian, Pak. Ya, dulu orang kan sendalnya pakai kulit, Pak. Kan gitu ya. Begitu ada potongan bekas sandal kulit, nah itu diambil, kemudian dibakar. Karena ya ini kulit, Pak. Kalau kita jadi kerupuk kulit, cuma nggak digoreng. Gitu ya, dibakar kemudian dimakan itu. Selama 3 tahun kayak begitu. Ya. Nah nanti makanya muncul nanti orang-orang yang masih memiliki empati dan kemanusiaan, kayak ada namanya nanti Hisham bin Amr. Jadi ada Amr bin Hisham, ada Hisham bin Amr, itu beda orang, Pak. Kalau Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Kalau Hisham bin Amr itu adalah orang yang berinisiatif untuk merobek perjanjian yang zalim itu tadi.
Hisham bin Amr itu kalau pengen bantu Nabi juga susah Pak. Orang mau bantu Nabi, Hakim bin Hisham mau bantu Nabi dihajar sama Abu Jahal. Ngirim makanan gitu dihajar Pak ketahuan. Lah biar nggak ketahuan gimana kreatif? Hisham bin Amr itu biar nggak ketahuan dia naruh barang-barang, makanan-makanan, perbekalan dan seterusnya itu di atas onta. Gitu, nanti dia berjalan nuntut onta itu. Setelah dekat dengan Syi'ibnya Abu Thalib, ontanya itu dilepas, kemudian diminta untuk lari ke tengah-tengah Syi'ib itu Pak, ke tengah-tengah lembah. Jadi kayak onta lepas tapi bawa makanan. Sehingga dengan begitu nggak dicurigai. Gitu, jadi bantuan-bantuan dari masyarakat itu bisa diberikan dengan cara kayak begitu itu, bertahan sampai 3 tahun. Akhirnya setelah selesai 3 tahun, maka nanti yang menginisiasi adalah Hisham bin Amr, ngajak Abul Bukhturi, ngajak Adi bin Hatim, gitu ya. Kemudian ngajak teman-temannya yang lain, dan kemudian nanti terkumpul 5 orang. 5 orang ini sepakat untuk apa? Sepakat untuk menemui tokoh-tokoh Mekah. Kita robek-robek aja itu. Dan yang waktu itu ditemui adalah Abu Jahal. Kan gitu ya. Kemudian setelah ngobrol dan seterusnya, kalau apa disinggung sisi kemanusiaannya tuh Abu Jahal sebenarnya. Mereka kan saudara kita juga, keluarga kita juga, Quraisy juga. Apa kamu tega yang dengerin anak yang tiap hari nangis karena lapar? Orang tuanya mungkin Pak, walaupun berat bisa, tapi anaknya itu loh, apa enggak kemudian mengundang rasa welas asih kita kepada mereka gitu loh. Akhirnya nanti Hisham bin Amr pokoknya mau aku sobek gitu, didukung oleh 4 temannya. Begitu didukung, maka ya Abu Jahal nggak bisa berbuat apa-apa, dia cuma bisa teriak-teriak, kita sudah menyepakati perjanjian itu. Hisham mengatakan, enggak, ini zolim, aku sobek saja, dibantu oleh 4 temannya. Masuk ke dalam Ka'bah. Nah, ketika lembar perjanjian mau diambil, ternyata sudah dimakan oleh rayap tanah. Nah, gitu ya. Dan yang tersisa di situ hanya kalimat Allah. Semua isinya sudah habis, Pak. Dimakan rayap itu. Nah, dengan begitu maka perjanjian itu dianggap batal. Nah, sejak saat itu maka keluarlah nanti keluarga Nabi, keluarga Bani Hashim, keluarga Bani Abdul Manaf itu dari Syi'ab pengepungan itu. Oke, itu awal Muharram tahun ke-7 kenabian itu masuk, nanti selesai di awal Muharram tahun 10 kenabian, jadi pas 3 tahun gitu ya. Nanti mereka kemudian Rasulullah dan keluarganya keluar dari pengepungan itu. Baik, ini kurang lebih materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Ustaz mau nanya terkait nama-nama bulan di Islam itu, awalnya itu Muharram itu, awal Muharram sampai Dzulhijjah itu sejarahnya seperti apa Ustaz? Oh iya. Ini kan kebetulan kan ini tahun baru Islam gitu. Baik. Jadi kalau sebenarnya nama-nama bulan dalam Islam itu ya sebenarnya ini adalah nama-nama bulan yang sudah dipakai sebelum Nabi lahir, sudah dipakai sebelum Islam itu datang. Kalau
ilmu yang digunakan untuk menentukan itu adalah ilmu falak, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Jumlah bulan dalam setahun itu adalah 12. Nah, untuk menentukan itu kemudian ada metode menghitung peredaran matahari, ada yang menghitung peredaran bulan. Yang peredaran matahari kemudian dikenal dengan kalender Masehi. Yang peredaran bulan terkenal dengan kalender Hijri. Itu sebenarnya Masehi itu dinisbatkan kepada Al-Masih Nabi Isa alaihissalam. Ya, Hijri dinisbatkan kepada hijrahnya Nabi, tapi sebelum itu disebut Masehi atau itu sebelum disebut Hijri, sebelum Nabi Isa pun juga tahun itu ada 12. Gitu ya, bulan itu ada 12. Nabi Isa itu kan akhir, awal 1 Masehi itu kan Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa 3.500 sebelum Masehi ada Nabi Ibrahim, itu yang sudah punya hitungan kalender, gitu ya. Jadi penamaan sudah ada kalender itu. Tapi yang kemudian muncul penamaan itu ya sebenarnya kembali kepada masyarakat Arab sekitar 200 tahun sebelum Nabi diutus. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya. Kemudian Jumadal Ula, Jumadal akhir, kemudian Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, adapun nama-nama yang dipakai dalam kalender Hijriyah itu adalah nama-nama yang yang sudah dipakai oleh masyarakat Arab kurang lebih 200 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi udah lama Pak dipakainya, ya. Dan nanti pada zaman Nabi Muhammad diutus juga pakai itu, nama-nama bulannya, tapi nggak pakai nama 1 Hijriyah, 2 Hijriyah, itu nggak pakai. Penetapan 1 Hijriyah itu adalah tahun hijrahnya Nabi itu pada zaman Umar bin Khattab. Jadi zaman Nabi nggak ada 1 Hijriyah, 2 Hijriyah, 3 Hijriyah, itu nggak ada. Itu baru zaman Umar bin Khattab. Makanya Umar pernah ngajak rapat, yuk kita tentukan yuk tahun pertama dalam Islam itu dimulai kapan. Nah, ini sidang isbat untuk menentukan tahun pertama, bukan menentukan hilal. Umar rapat, kemudian ada yang usul lahirnya Nabi Muhammad aja. Gimana kalau lahirnya Nabi Muhammad, gitu ya? Karena penentuan tahun pertama dilihat dari peristiwa paling besar dalam sejarah hidup Nabi itu apa. Kalau lahirnya Nabi, ada yang usul lahirnya Nabi Muhammad, nanti jadi kayak Masehi, seperti lahirnya Nabi Isa itu. Nanti ada juga yang usul gimana kalau Badar, gimana kalau Fathu Mekah. Itu ya, Fathu Mekah ya berarti kurang lebih sekitar 3 tahun sebelum Nabi wafat. Kemudian ada yang usul gimana kalau hijrahnya Nabi. Dari usulan-usulan peristiwa itu dianalisa, yang komprehensif, kuat, dan paling besar adalah peristiwa pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Akhirnya tahun perpindahan itu ditentukan, disepakati sebagai tahun pertama. Nah itu ya, muncullah 1 Hijriyah, tapi nama-nama bulannya adalah nama-nama yang sudah dipakai 200-an tahun sebelum itu. Gitu Pak. Gitu ya, kalau nama-namanya nanti bisa dibuka di bukunya Ibnu Rajab Al-Hambali itu ya. Itu ada buku bagus, Lataiful Ma'arif itu tentang bulan-bulan, namanya, filosofinya, kenapa disebut nama itu. Kayak Muharram summiya bidzalikali anal Arab kanu yuharrimunal qitala fih. Muharram disebut Muharram
artinya yang dihormati atau diharamkan, karena orang Arab mengharamkan perang pada saat itu. Kan itu ya. Apalagi Yahudi juga punya penanggalan, Pak. Sebelum orang Arab punya penanggalan Muharram dan seterusnya, Yahudi juga sudah punya kalender itu. Makanya mereka nanti puasa setiap kali 10 Muharram. Kan itu ya. Kenapa? Itu adalah yaumun najjallahu Musa min Fir'aun, hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Makanya 10 dari kata bahasa Arabnya Ashir terbentuk kata Ashura, itu kemudian mereka berpuasa. Jadi mereka sudah punya penamaan itu. Gitu. Sofar disebut sofar bidzalika li'anna diyarul Arab kana tasfar takhlu min ahliha li khurujihim lil qital wat tijarah. Sofar disebut sofar dari kata sifar, artinya kosong, zero, nol. Kenapa? Karena rumahnya orang-orang Arab pada bulan Sofar itu biasa kosong dari laki-laki. Kenapa? Karena di bulan Sofar biasanya laki-laki keluar rumah lil qital wat tijarah, baik untuk urusan perang atau untuk urusan dagang. Nah itu ya, jadi keluar rumah dagang ke Syam, ya, kemudian dagang ke mana, fisitahi wasoif itu loh Pak. Nah itu, makanya rumah mereka kosong, itu. Jadi disebut Sofar tuh karena itu. Nah itu, kemudian Rabiul Awal ya sumya liwuqu'ihima fi faslir Rabi haitsu al-khudrah wal asyab. Disebut Rabiul Awal ya karena, dan Rabiul Akhir kenapa ya, karena tanaman-tanaman itu banyak menghijau ya, keluar terubusnya, tunas-tunasnya itu di 2 bulan itu. Kemudian Jumadal Ula, Jumadal Akhirah ya, Jumat itu artinya adalah membeku Pak ya. Kenapa sumya bidzalika disebut itu liwuqu'ihima fisyita, karena Jumadal Ula sama Jumadal Akhirah terjadi di waktu musim dingin, makanya semuanya membeku. Jumat itu dari kata jamat itu membeku. Nah itu, jadi penamaannya berdasarkan peristiwa itu ya. Oke, jadi begitu Pak. Rojab disebut Rojab kenapa? Dari kata tarjib itu ta'zim itu pengagungan. Haitsu kanal Arab yu'azzimunahu wa yuharrimunal qital fi. Karena orang Arab mengharamkan, memuliakan bulan Rojab dan mengharamkan qital, perang di dalamnya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan ada bulan yang suka diabaikan oleh orang Islam, karena bulan ini diapit oleh satu bulan yang dalam memori jahiliyah itu diagungkan, yaitu Rajab. 2, bulan yang dalam tradisi Islam itu digunakan untuk ibadah, yaitu Ramadan. Antara Rajab sama Ramadan ada satu bulan namanya Sya'ban, itu bulan yang suka dilalaikan. Nah itu gitu ya. Jadi karena diagungin tuh, memang Rajab itu bulan yang diagungkan Pak. Yaitu Sya'ban disebut Sya'ban kenapa? Kita sya'ubil qabail arabiyah wa ta'arabaha bahsan 'anil ma' ba'da intihai fatratul qu'ud. Yaitu karena karena berpencarnya keluarga Quraisy untuk mencari air. Ya gitu ya. Ini Sya'ban dari kata sya'ub itu berarti bercabang-cabang, berpencar-pencar untuk mencari air. Pada satu peristiwa di bulan itu, makanya bulan itu disebut Sya'ban, karena pas terjadi di bulan itu orang-orang Arab tasya'ub loh. Nah terus Zam-Zam emang nggak ada kok mereka cari air. Zam-Zam baru ada belum lama sebelum Nabi lahir. Nah ini 200 tahun sebelum Nabi lahir. Gitu Pak. Nanti ya datang ke Indonesia, lalu ya masyarakat Indonesia sudah punya kalender sendiri, sudah punya penanggalan sendiri, punya nama-nama sendiri.
gitu ya. Makanya ada kalender apa itu yang ya, kalau kita belajar itulah Pak, belajar sejarah Majapahit itu sirno ilang kertaning bumi itu, sirno itu berapa, ilang itu berapa, kertaning itu berapa, bumi itu berapa, dan itu kalau digabungkan ya tahun runtuhnya Majapahit, tahun jatuhnya Majapahit. Jadi nggak pakai angka Pak, tapi pakai kata-kata begitu gitu. Jadi sudah ada begitu. Masuklah nanti selesai Majapahit, masuklah periode Wali Songo, baru kemudian ada Islamisasi. Itu yang muncul suro sabar mulut batu mulut Jumadil awal Jumadil akhir Rejab ruah poso sawal selo besar. Nah itu ya, nah itu sudah ada mainnya itu dari Wali Songo itu ya. Oh ya silahkan Pak. Di Islam itu kita mengenal ada 4 bulan haram. Kenapa Ramadan tidak masuk? Oh iya, kenapa Ramadan tidak masuk? Baik. Kalau yang 4 bulan haram kan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau Rajab karena diagungkan, Muharram karena mereka mengharamkan perang. Ya. Kemudian kalau Zulqa'dah itu liqa'idil Arab fihi 'anil qital wa tirhal isti'dadan lil ashhuril hurum. Itu orang Arab disebut Zulqa'dah. Qa'dah itu qu'ud itu duduk Pak. Zulqa'dah itu mereka sudah mulai duduk istirahat, makanya mereka enggak perang. Kenapa? Sebentar lagi akan ada Zulhijjah. Itu hari rayanya masyarakat Quraisy hari itu sebelum jadi hari raya Islam Pak. Kenapa? Karena kabilah dimanapun yang punya duit akan datang mengunjungi Ka'bah. Lah persiapannya dari Zulqa'dah, makanya disebut Zulqa'dah karena kalau sudah Zulqa'dah mereka duduk di rumah menyiapkan diri. Makanya nggak ada perang hari itu Pak. Zulhijjah karena itu adalah hari di mana mereka disebut hijjah ya hari kunjungan besar, kabilah manapun Arab datang ke sana untuk melaksanakan haji versi mereka gitu ya. Jadi karena itulah maka mereka tidak melakukan perang di 4 bulan itu ya. Minha arba'atun hurum, diantaranya ada 4 yang dihormati oleh Allah kan gitu ya. Dan kok mereka bisa pas ya gambaran mereka nggak perang di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab, dan Allah menentukan 4 bulan ini adalah bulan terhormat, bulan mulia gitu. Itu artinya adalah bahwa ketika mereka menentukan 4 bulan ini itu ya berarti mereka kemungkinan masih memiliki, kalau toh bukan manuskrip, adalah ajaran yang ditularkan dari siapa? Dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim tentang 4 bulan itu. Karena mereka nggak punya manuskrip. Ya, kalau ada manuskrip berarti mereka masih baca manuskrip yang mana 4 bulan itu kan kita masih bisa bilang gitu. Tapi karena nggak punya manuskrip, ya mereka kok bisa menghormati 4 bulan ini, dan ternyata Allah dalam Quran juga menghormati bulan ini. Kok ada kesesuaian begitu? Berarti sumbernya satu. Mereka punya tradisi nggak perang di 4 bulan ini, dan Allah bilang bahwa di 4 bulan ini nggak boleh perang, padahal mereka melakukan ini sudah jauh-jauh abad sebelum Quran turun. Berarti ada kesamaan sumber. Sumbernya dari mana? Ya kalau dirunut ke atas ya dari Nabi Ismail. Nah terus kok bisa sampai ke mereka? Pakai manuskrip apa? Enggak pakai manuskrip, enggak pakai catatan, tapi pakai lisan. Begitu Pak. Jadi mereka memang menghormati 4 bulan itu. Allah turunin Quran, Allah juga bilang itu bulan terhormat. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian ngaji kita pada kesempatan hari ini. Manfaat berkah. Mohon maaf atas keterlambatan, dan saya masih pakai baju ini karena dari kemarin saya ada rapat, Pak. Ya, pagi berangkat ke Ciseeng, pulang asyar sampai Keranggan, pada asyar berangkat ke Depok lagi. Rapat sampai malam dah langsung tertidur di kantor. Bangun-bangun setengah 5, astagfirullah, ini kan kajian, langsung ngomongin Pak. Saya tadi itu. Baik, kekurangan khilafan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.